Oke teman-teman, kita lanjut lagi subbab yang terakhir tentang analisis kebijakan piutang. Tadi saya bilang di awal bahwa ketika kita masuk ke analisis kebijakan piutang berarti kita menghitung. Kalau saya menghitung, nah nanti teman-teman bisa download materinya di Google Classroom, kemudian dibaca bagaimana cara menghitungnya. Seperti itu. Tapi di sini akan saya jelaskan poin-poin pentingnya. Jadi kalau analisis kebijakan piutang ini adalah mencari dan membandingkan antara apa? Manfaat yang diperoleh dan pengorbanan yang ditanggung oleh perusahaan. Jadi ketika kita melakukan penjualan kredit pasti ada manfaatnya yang diterima oleh perusahaan. Kenapa perusahaan itu melakukan piutang, melakukan penjualan secara kredit? Nah, pasti ada manfaatnya dong. Kalau misalnya tidak ada manfaatnya, kenapa? Nggak usah dong. Nah, ketika ada manfaatnya ya udah, berarti ada volume penjualan meningkat, banyak permintaan, karena dengan kebijakannya itu memudahkan para pelanggan ketika dia belum ada dana yang mencukupi untuk melakukan pembelian, sehingga ya udah saya melakukan pembelian secara kredit, beli di situ ternyata ada diskonnya. Nah itu, jadi itu hal-hal yang bikin mereka tertarik melakukan piutang atau melakukan pembelian secara kredit ke perusahaan kita. Nah jadi ketika manfaat lebih besar dari pengorbanan, maka kebijakan piutang akan dibenarkan secara finansial. Kalau misalnya kebanyakan pengorbanannya gimana dong? Berarti manfaatnya tidak akan kita peroleh, malah rugi dong perusahaannya. Jadi yang harus kita garis bawahi di sini adalah bagaimana menganalisis kebijakan piutang itu antara satu, bagaimana manfaatnya, kemudian pengorbanannya bagaimana. Apakah ada pengorbanan yang kita peroleh? Nah, itu harus hati-hati ketika kita menghitung. Ya, kita lihat salah satu contoh dalam menganalisis kebijakan piutang. Jadi di sini untuk soal yang pertama itu dia ceritanya adalah perusahaan semula menjual barangnya secara tunai. Kemudian penjualan mampu dihasilkan selama setahun, itu penjualan tunai sebesar 4 juta. Kemudian perusahaan merencanakan untuk mengubah sistemnya, ya. Jadi ingat tadi yang ada sistemnya, dia mengubah sistemnya dengan sistem kredit tapi N/60. Nah, dari penjualan kredit maka penjualan meningkat menjadi 5.400.000. Nah, profit margin atau tingkat keuntungan diperkirakan 20%. Dan biaya dananya 22% per tahun. Apakah kebijakan kredit perusahaan itu secara finansial layak? Nah, di sini adalah fungsi kita sebagai keuangan itu harus bisa menganalisis layak nggak sih secara finansial ketika kita menentukan manajemen piutang. Nah, kita lihat apa saja yang kita hitung. Nanti teman-teman untuk angka-angkanya bisa dilihat, bisa dihitung. Nah, di sini apa yang kita hitung? Berarti kan kita hitung apa sih nilai manfaat dari kebijakan piutang itu? Apakah ada tambahan laba? Ya, apakah ada tambahan laba karena kenaikan penjualan? Karena tadi ada kebijakan, dia berubah kebijakan, maka apakah ada kebijakan-kebijakan untuk kenaikan penjualan? Nah, itu harus dipertimbangkan. Kemudian nilai pengorbanannya, kita lihat nilai pengorbanannya ya. Teman-teman di sini tadi harus melihat nilai manfaatnya 280.000. Loh, kok ada ya kita menghitung nilai pengorbanan? Ya kita harus melihat dong dalam waktu 1 tahun loh perputaran piutang. Berarti kita harus menghitung 360 dengan asumsi 1 tahun 360 hari dibagi 60. 60 tadi apa? Kebijakan dari piutangnya tadi N/60. Kemudian ngitung rata-rata piutangnya, dana investasi pada piutangnya bagaimana cara menghitungnya. Kemudian biaya untuk investasinya seperti apa. Dapat angka 158.400. Nah, di sini langkah ketiga berarti kan ada tambahan manfaat bersih. Kenapa kok bisa tambahan ya, Bu? Karena manfaatnya lebih besar dari pengorbanannya. Jadi sebenarnya bagus dengan adanya syarat kredit yang ditentukan oleh perusahaan, maka akan meningkatkan penjualan gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa ini adalah layak secara finansial. Kemudian ini yang saya sampaikan tadi bahwa ada kebijakan piutang tak tertagih. Nah, namanya bad debt. Nah, ketika ada bad debt itu bad kan udah jelek ya, kok piutang tidak tertagih. Nah, itu kita harus bisa memprediksikan juga. Sebagai keuangan kita harus bisa prediksi. Oh iya, kita prediksikan bisa 1%, 2% lah bisa kita prediksikan. Kita jaga-jaga. Apabila piutang itu
tidak tertagih. Bagaimana perlakuannya? Nah, disitulah kita menentukan jangan-jangan nanti terjadi nih apabila tidak tertagih. Nah, kita juga siap-siap kita hitung layak nggak ya gitu, layak nggak ya, kita lihat. Nah, perhitungannya sama. Pertama kita harus cari nilai manfaatnya, kemudian yang kedua adalah kita tambahkan di sini adalah kerugian biaya tak tertagih ya. Di sini teman-teman harus melihat kerugian piutang tak tertagih. Nah, kita hitung tadi karena kita prediksi 1%, maka kita hitung 1% dari penjualan kreditnya. Nah, dapat 54.000 sehingga total biaya dari pengorbanannya adalah 212.400. Nah, kita lihat di sini apakah masih ada tambahan manfaat bersih? Ternyata masih ada, walaupun tidak sama ya seperti yang tadi yang lancar kayak gitu. Tapi kita harus bisa prediksi bahwa tambahan manfaatnya bersih ada, tapi kecil. Tidak masalah, berarti ini masih layak. Kayak gitu ya. Jadi ketika manfaat lebih besar dari pengorbanan berarti masih layak. Selanjutnya adalah bagaimana kalau kebijakan piutang itu dengan diskon. Nah, dengan diskon ini seperti yang saya sampaikan tadi, ada aturan tambahan, kemudian 2/20 tadi. Nah, di sini pembayarannya 2/20 N/60. Berarti apa artinya? Adalah 2%, kemudian maksimal 20 hari, dan di sini ada lagi 60 ya. Jadi dikasih jangka waktu 2 bulan, 60 hari. Sehingga di sini ada diskon. Nah, perhitungannya sama, cuman di sini diprediksikan bahwa ditaksir juga piutang tidak dapat ditagih tetap ditaksir oleh perusahaan untuk jaga-jaga apabila nanti suatu saat tidak tertagih. Nah, langkah mengerjakan sama, ada nilai manfaat 52.800, kemudian pengorbanannya 108. Nah, tambahan manfaat bersihnya seperti apa? Kita lihat manfaat sama pengorbanannya. Nah, ternyata tidak ada tambahan manfaat bersih. Jadi kebijakan piutang dengan memberikan diskon itu malah merugikan perusahaan, sehingga itu dikatakan tidak layak. Jadi teman-teman, dari analisis kebijakan piutang yang saya kasih contoh tadi ada 3 dengan diskon, berarti tadi dia mendapatkan manfaat bersih. Yang tadi tanpa diskon ya, tanpa diskon dia mendapatkan manfaat yang lebih ya, tanpa diskon, tapi dia kasih waktu N/60, dikasih waktu untuk pembayarannya. Kemudian yang kedua adalah ketika piutang tak tertagih, tetap diprediksi berapa sih dia tidak bisa membayar, seperti itu. Nah, itu juga masih bisa memberikan manfaat tapi tanpa diskon. Lah, yang ketiga adalah contoh bagaimana kalau misalnya perusahaan itu membuat suatu kebijakan dengan diskon 2/20 N/60, dikasih diskon 2%, pembayaran 20 hari. Setelah dihitung nilai manfaat sama nilai pengorbanan, ternyata perusahaan tidak bisa mendapatkan tambahan manfaat bersih. Nah, di sini makanya akhirnya perusahaan bisa memilih dari 3 hal kebijakan tersebut. Seperti itu. Teman-teman, semoga paham dari analisis kebijakan piutang, jadi bisa memahami apa yang harus kita ambil dalam menentukan kebijakan manajemen piutang, layak atau tidaknya secara finansial. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.